Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan azallahu iyyakum, di kajian lalu kita telah bahas hukum penghasilan dari berbekam. Hukum penghasilan dari berbekam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya seburuk-buruk penghasilan yaitu berasal dari pelacuran, transaksi anjing, dan hasil bekam, yaitu upah dalam berbekam. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, dari zahir hadis ini, karena di situ disebutkan tidak hanya satu perkara yaitu tiga, seperti terkait dengan hasil jual beli anjing, kemudian hasil dari pelacuran. Dua hal ini sudah jelas haramnya, ya. Dua hal ini jelas haramnya. Yang ketiga yaitu hasil bekam, artinya upah dari bekam. Kalau zahir hadis, karena yang dua itu haram, berarti yang ketiga juga ya ikut menjadi haram, karena Rasulullah mengatakan seburuk-buruk penghasilan. Namun ikhwah azallahu wa iyyakum, karena dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi upah, ya, memberi upah Abu Tayyibah, yang membekam beliau. Setelah dibekam, beliau memberikan upah. Demikian. Jadi Abu Tayyibah membekam Rasulullah dan beliau pun memberikan upah atas bekam tersebut. Jadilah ada perbedaan antara hasil ataupun upah bekam dengan hasil jual beli anjing dan upah pelacuran. Karena kalau upah pelacuran, baik yang menerima maupun yang memberi, itu sudah jelas haramnya, ya, sudah jelas haramnya. Demikian juga jual beli anjing, yang menjual, yang membeli, jelas haramnya. Kalaulah sama upah bekam dengan dua perkara sebelumnya, tentunya Rasulullah tidak akan memberi upah bekam, paham ikhwah ya? Tentu tidak akan memberi. Demikian. Berarti ini menunjukkan bahwasanya upah bekam itu berbeda dengan upah dari pelacuran dan hasil transaksi jual beli anjing. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya hasil daripada dari hadis-hadis yang terkait dengan menerima upah bekam, ya, dikatakan mubah 100% juga tidak,
dikatakan haram juga tidak. Jadi bagaimana? Karena ada dalil yang lebih lebih soft, dia lebih ringan, karena Rasulullah pernah memberi upah bekam, maka para ulama menyimpulkan bahwasanya menerima upah bekam itu hukumnya makruh, tidak sampai haram sebagaimana upah pelacuran dan hasil dari jual beli anjing. Demikian ikhwah. Paham ya ikhwah ya? Selanjutnya ikhwah, babu tahrimi mahril baghi, bab haramnya hasil pelacuran. Bab haramnya hasil pelacuran. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengambil hasil jual anjing. Melarang mengambil hasil jual anjing, wa mahrul baghi, upah pelacuran, wa hulwanil kahin, dan upah dari perdukunan. Ya, upah perdukunan. Kalau jual beli anjing sudah jelas, artinya si A jual anjing, kemudian dia ambil hasil penjualannya. Kalau upah pelacuran, baik si pelacur itu sendiri yang mendapatkan upahnya diberi oleh si pelanggan, atau dan juga si pelacur ini setelah mendapat duit dia berikan kepada agennya, apa namanya? Kan ada maminya, itu ada maminya. Mucikarinya, ya. Mucikarinya, dia dapatnya itu saja sudah haram, tapi kan dia ada mucikari. Demikian. Biasanya dapat berapa persen biasanya? Nggak tahu ya. Ya udah kalau nggak tahu. Mana tahu ada yang pernah tahu gitu. Demikian ikhwah, diberikan juga kepada si mucikarinya. Demikian ikhwah. Maka ini juga haram. Ya, jadi ada dua dia. Dan dahulu orang Arab terdahulu, mereka sengaja membeli hamba-hamba sahaya perempuan dan dipekerjakan untuk itu. Jadi sebagai usaha dia untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian hulwanul kahin, dan hasil perdukunan. Hasil perdukunan berarti dia sebagai dukun, kemudian datang pasiennya, pasien namanya kalau dukun itu. Apa namanya? Kalau dokter kan pasien, kalau dukun pelanggan. Pelanggan kan jual beli. Apa namanya? Dukuner. Oh, dukuner. Masa sih dukuner? Nah, pelanggan, apalah namanya, nggak pernah pula dengar apa namanya ini. Dibilang customer nggak cocok juga kan? Customer. Intinya si inilah yang datang berdukun, yang mau mengambil jasa si dukun. Nah, si dukun mendapatkan upah, ya, mendapatkan upah dari jasa tersebut, maka upah itu haram hukumnya. Ya, upah itu haram hukumnya. Karena memang ikhwah, prinsip dasarnya bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka haram juga hasil penghasilannya. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka penghasilannya dari sesuatu yang haram itu juga jadi haram. Misalnya nih, seperti kucing itu kan haram dimakan, ya, kucing haram dimakan. Tetapi makanya jual beli kucing juga haram. Demikian ikhwah. Babi haram dimakan, makanya bisnis jual beli babi walaupun cukup menjanjikan tetap saja haram. Itu ikhwah. Walaupun dia nggak makan, dia hanya penghubung saja, ditelepon saja. Teleponnya yang ini peternaknya, di teleponnya BPK Yunus misalnya begitu kan. Ini butuh berapa Pak? 6 ekor, oke. Kirim gitu. Demikian ikhwah. Baik dia COD ataupun
lunas langsung terserah, itu semua haram hukumnya. Ya, semua hukumnya haram. Demikian ikhwah. Demikian juga pekerjaan pelacuran itu haram, upah pelacuran juga haram. Nah, demikian ikhwah. Termasuk dukun, perdukunan haram, berarti hasil perdukunan juga haram. Apalagi pekerjaan yang nggak boleh. Transaksi riba haram. Bekerja hasil daripada transaksi riba itu juga haram. Makanya kan Rasulullah katakan, la'anallahu riba akiluha wa mukiluha syahiduha wa katibuha. Allah melaknat riba, yang memberinya, yang menerimanya, yang saksinya, juga yang menuliskannya. Demikian ikhwah. Apalagi yang haram-haram ini? Nah, biduan artinya dia yang penyanyi, ya, penyanyi, termasuk juga pemusik, musisi, itu haram. Ya, hasilnya haram karena musik-musik itu haram. Apalagi rokok tadi, ya, rokok, maka tidak boleh jual beli rokok. Demikian ikhwah. Jual beli pisau yang khusus nikam orang, ya, nggak ada pula masalah itu dia. Nggak ada pula pisau khusus nikam orang, nggak ada pula. Kalau ada dia bentuk khusus yang memang digunakan untuk menikam, tidak untuk yang lain, maka jual beli pisau itu menjadi haram. Jika ada sudah memang, kalau ini bentuknya tidak akan digunakan kecuali nikam orang, misalnya begitu. Mungkin begitu tusuk bisa tarik keluar semua, misalnya khususnya begitu. Maka kalau memang ada bentuk khusus maka haram. Apalagi misalnya jual beli salib. Nah, jual beli salib haram. Jual beli gereja, mana tahu antum bokar agen. Apalagi udah all in one lah itu all in one lah. Jual beli patung, betul. Jual beli patung haram, karena patung kan nggak boleh dibuat, maka jual belinya haram. Hadiahnya pun haram, menghadiahkan. Melukis makhluk hidup, demikian. Ya, dia melukis gambar gajah misalnya, maka melukis gambar gajah saya, melukis ya, bukan foto. Melukis gambar gajah itu sudah haram, apalagi menjualnya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia melukis pesawat terbang jatuh misalnya, nah, itu nggak apa-apa. Apalagi, nah, intinya baik itu benda yang haram maupun pekerjaan yang haram, hasil transaksinya, hasil upahnya itu hukumnya haram. Tukang ramal haram, kadang-kadang termasuk tidak dibolehkan. Taib ikhwah. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul kasbi, seburuk-buruk penghasilan, mahrul baghi, mahar baghi. Mahar yaitu upah daripada pelacuran. Jadi sekarang kan ikhwah, penggunaan mahar pada dasarnya kan penggunaan mahar ini digunakan untuk apa? Pernikahan kan? Untuk pernikahan. Dengan dia membeli mahar, memberikan mahar, kemudian melakukan akad pernikahan, ada wali, ada saksi, kemudian ada maharnya, maka kalau itu sudah ada, berlangsunglah akad pernikahan itu, maka menjadi halal lah si perempuan bagi untuk si laki-laki. Demikian ikhwah. Yang diberikan dalam akad pernikahan itu digunakan untuk mahrul bagi, yaitu mahar pelacuran. Maksudnya di sini dia menyerupai, ya, dia menyerupai, karena mahar itu kan termasuk untuk menghalalkan. Di sini disebutkan mahrul bagi, tapi karena apa? Menyerupai, tapi tak serupa.
Itu uang diberikan untuk melakukan untuk melakukan hubungan badan. Uang yang diberikan untuk melakukan hubungan badan. Si pelacur ini kan kalau gratis nggak mau, iya. Mau dia kalau gratis? Hah? Ada sukarela gitu, sukarelawan, sukarelawati itu ada. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini ya mereka memang bisnisnya itu. Jadi dia nggak perlu buka ruko, nggak perlu ada lapak begitu. Cukup open BO dia sudah banyaklah pelanggannya. Demikian ikhwah. Dia diberi duit dan dia melakukan hubungan badan dengan pelanggannya. Jadi kalau pernikahan ini kan dia diberi mahar, kemudian menjadi halal lah si wanita ini. Jadi ada kemiripan, tapi jelas tak sama karena di situ ada, kalau di pernikahan ada akad pernikahan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akad pernikahannya itu menisah. Kalau ini kan tidak, cuma kasih duit. Tapi karena ada kemiripan antara pelacuran dengan pernikahan, ada kemiripan walaupun sangat tidak sama, tapi ada kemiripan. Maka digunakanlah kalimat mahar. Demikian ikhwah. Nah, kalau di Indonesia upah dukun juga sudah disebut mahar sekarang. Ya, maharnya berapa? Nah, begitu. Maharnya berapa? Kalau dahulu kan perdukunan itu nanti biasanya upahnya itu kan seikhlasnya. Itu dia. Kalau sekarang dia menggunakan mahar. Maharnya 2 juta. Nah, gitu misalnya. Jimat, jual beli jimat. Apa hukum jimat? Haram. Nah, sekarang kan ada transaksi jimat. Memang nggak menyebutkan harga. Nggak, saya jual dengan harga sekian. Nggak, saya jual dengan harga 3 juta. Nggak, tapi ini Pak, jimat ini maharnya 3 juta. Nah, dia lebih soft dia. Itu dia. Seolah-olah pakai kalimat mahar. Dia seolah dipinang. Jimat ini dipinang oleh si pembeli. Itu ikhwah. Dan ini hukumnya haram. Samanul kalbi, hasil jual anjing, wa kasbul hijam, dan upah dari bekam. Dan ini sudah kita bahas ya di bab yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu thamanul kalbi wala hulwanil kahin wala mahrul baghi. Tidak halal hasil penjualan anjing, upah perdukunan, dan juga hasil pelacuran. Hadis diriwayatkan yang telah lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu thamanul kalbi, tidak halal mengambil hasil penjualan anjing, wala hulwanil kahin, dan hasil perdukunan, wala mahrul baghi, dan juga hasil pelacuran. Min fikhil bab, di antara fikih bab, mahrul baghi, mahar pelacuran, huwa ma ta'khudhuhu zaniyah ujratan 'ala zina, yaitu apa yang diterima oleh seorang pelacur atas upah perzinahannya. Apa yang diterima dari seorang pelacur upah dari perzinahannya. Wasummiya mahron, dikatakan mahar, disebut mahar, li'annahu ala suratihi, karena ada bentuk yang sama. Wa huwa haramun bil ijma', maksudnya dia ada bentuk yang ada kemiripan dengan pernikahan, dengan mahar di pernikahan. Ada kemiripan tapi jelas sangat tidak sama. Ya. Wa huwa haramun bil ijma', dan ini hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Demikian ikhwah. Ikhwah, bisa nggak seorang itu melacur tapi dengan alasan darurat? Kenapa kamu melacur? Darurat Pak. Nggak ada lagi yang
Saya nggak tahu bagaimana cari makan selain ini, selain bisnis yang menjanjikan ini. Karena kan sebagian orang ada yang mengatakan bahwa saya itu termasuk pejuang-pejuang rumah tangga. Demikian ikhwah. Bisa nggak itu dikatakan darurat? Nggak ada ikhwah. Nggak ada darurat yang seperti itu. Hasil daripada wawancara, kalau kita lihat ada beberapa wawancara lah para pelacur-pelacur kupu-kupu siang malam ini. Demikian ikhwah. Bukan darurat ikhwah. Sudah keasikan. Kerja enak. Ya, kerja enak. Jadi ya modalnya dikit saja itu kan ikhwah. Dengan modal dikit tapi hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Jadi ikhwah azallahu iyyakum, saya belum pernah tahu ada darurat. Artinya karena dia mau matilah, nggak ada cara lain kecuali melacur. Demikian. Kalau orang yang mau mati dikarenakan kelaparan yang ada misalnya hanya makanan atau minuman yang haram, itu masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Tapi kalau melacur, kalau enggak dia mati, begitu. Kalau enggak dia mati, kalau enggak melacur misalnya. Atau dia kalau enggak cara melacur dia enggak dapat apa-apa. Saya kira ikhwah azallahu iyyakum belum pernah pula. Beda halnya kalau dia dipaksa, itu beda lagi ceritanya. Kalau pelacuran ini ikhwah, itu suka sama suka artinya. Ya, suka sama suka. Itulah zina namanya. Bisa enggak si pelacur ini terpaksa? Enggak ada yang terpaksa. Enggak ada. Terlalu banyak cara mencari nafkah yang lain. Banyak sekali cara-caranya. Tapi ya memang harus bersakit-sakit memang. Harus kerja keras. Seperti misalnya jadi PRT, ya kan? Tukang cuci, jadi tukang setrika. Saya kira di mana-mana itu bisa ikhwah. Orang banyak loh mencari ini. Kenapa susah mendapatkannya? Mendapatkan yang amanah itu yang susah. Makanya sering kan orang gonta-ganti PRT, kenapa? Pancilo. Ya, banyak yang mencuri. Bukan semua juga, artinya banyak yang akhirnya yang mencuri, kemudian tidak amanah, demikian, enggak betah, itu ikhwah. Ya. Jadi sehingga pembantu rumah tangga ini sulit didapatkan. Ada yang memang nggak betah, amanah dia, amanah bagus, tapi ternyata nggak bertahan. Untuk mencari pembantu rumah tangga ini kan bukan mudah ikhwah. Namanya kita memasukkan orang ke rumah kita, ini masalahnya. Kalau dia jadi tukang kebun itu masih mendingan. Kenapa? Kita bisa kunci rumah kita, dia ngurusin kebun aja halaman-halaman. Ini dia masuk rumah, dia yang bersihkan rumah, kadang-kadang kamar pun dia yang bersihkan. Ini kalau nggak orang-orang yang benar-benar amanah, kita percaya, nggak akan bisa dapat, nggak akan mungkin kita masukkan begitu saja ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia ikhwah azallahu wa iyyakum. Nanti kalau terlalu muda berbahaya juga kan. Sudahlah muda, good looking pula, masalahnya beda. Amanah dia, masya Allah, amanah, bagus, terpercaya, tapi dia muda, good looking. Akhirnya si tuan rumah bawanya mau pulang aja. Begitu, jadi ada masalah baru. Demikian adalah masalah baru. Itu ikhwah. Makanya mau dicari yang tua, tapi ternyata nggak kuat kerjanya. Dicari yang muda, begitu pula ceritanya. Begitulah ikhwah. Jadi kalau dikatakan tidak ada cara lain selain melacur, agak kurang masuk akal sebenarnya. Tapi memang kalau kerja mudah ya begitu. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pekerjaan itu banyak kalau kita mau. Tapi kalau kita maunya kerja di kantor, bersainglah dengan S3, S2. Awak S2 cuma tamat SMP, bersaing dengan S3 ya kedodoran lah jadinya, akan tersisih. Begitu ikhwah azallahu. Tapi kalau dia mau kerja bisa, demikian bisa. Banyak juga orang yang kaya-kaya bukan dari jadi pegawai, demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi intinya
kalau ada bentuknya yang sebutkan darurat, terpaksa, itu Allah alam, nggak ngerti. Ya, terpaksa di sini memang dia terpaksa, bukan dipaksa ya, bukan dipaksa. Terpaksa dengan dipaksa kan beda. Terpaksa emang dia nggak tahu mau buat apa. Kalau dipaksa ya kan banyak juga kawan anak-anak garis-garis desa kemudian dibawa ke kota dengan iming-iming dia akan bekerja, ternyata kerjanya kerja PSK. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Intinya bahwasanya hasil dari pelacuran hukumnya haram. Ya, hasil pelacuran hukumnya haram. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Babun nahi anil kasbil amati hatta ya'lama masdarahu. Bab dilarang mengambil hasil kerjaan seorang hamba sahaya perempuan hingga tahu dari mana asal muasal hasil itu. Artinya kalau ada seorang hamba sahaya yang dia bisa bekerja, kemudian dia nyetor kepada tuannya. Menerima setoran ini hukumnya dilarang sampai dia tahu ini hasil dari kerja apa. Ya, hasil dari kerja apa. Kalau jelas kerjanya halal baru bisa terima. Kalau enggak boleh terima. Itu ikhwan. An Aun bin Abi Juhaifah qala, dia berkata, ra'aitu abi ishtara hajjaman fa amara bimahajimihi fakusirat. Aku melihat ayahku membeli seorang hamba sahaya yang pandai berbekam. Lantas ayahku tersebut memerintahkan untuk mengambil alat bekamnya dan dia pun menghancurkan alat bekamnya. Kalau dulu alat bekam itu apa? Dulu tanduk. Nah, jadi dilukain tanduk itu, mulutnya yang besar itu mulut tanduk yang besar letakkan, kemudian ditiup, diisap. Demikian ikhwan, diisap. Naik darahnya? Ya enggak, darah itu kan pasti di situ-situ saja. Demikian. Kalau sekarang pakai pompa, dulu pakai tanduk. Jadi tanduk itulah yang dihancurkan oleh ayahku. Fasa'altuhu an dzalik. Lantas kutanya, kenapa? Kenapa dihancurkan alat bekamnya? Faqala, dia berkata, inna Rasulullah SAW naha an samanid dam. Rasulullah SAW mengatakan, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang mengambil upah dari darah, maksudnya upah dari bekam. Wasamanil kalb, dan hasil jual beli anjing. Wa kasbil amah, dan hasil pelacuran seorang hamba sahaya perempuan. Wa la'anallah al-washimata wal mustaushimata. Wa la'ana al-washimah, beliau juga melaknat washimah, wanita yang mentato, wal mustaushimah, dan wanita yang minta ditato. Jadi ikhwah, dulu itu tato ini itu hanyalah kerjaan perempuan. Jadi dahulu itu salah satu cara mempercantik diri mereka dengan cara mentato. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar dulu orang Arab dulu itu ada titik-titik di sini, itu titik-titik di sini, itu tato. Bagi mereka dulu cantik, itu dia, menambah kecantikan. Makanya di sini washimah wal mustaushimah, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Itu ikhwah. Wanita yang mentato dan wanita yang meminta ditato. Walaupun wanita yang pentato ini tidak bertato, dua-duanya terlaknat. Wa akila riba, dan yang makan riba. Wa mukiluhu, dan memberikannya, yang menerima riba dan yang memberikan riba. Wala anal musawwir, beliau juga melaknat al musawwir, para pelukis, ya, para pelukis. Ikhwah, para pelukis yang dimaksud mereka yang melukis makhluk hidup, melukis manusia atau melukis hewan. Adapun kalau dia melukis pemandangan, dia melukis pepohonan, gak ada masalah. Rumah, pesawat, tank, kapal, dan tentunya itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia melukis manusia, menggambar manusia,
dan menggambar hewan, maka tidak dibolehkan, haram hukumnya. Demikian ikhwah. Sebagian anak-anak kita itu ada kecenderungan buat ngelukisin loh orang. Demikian, ada kecenderungan. Makanya harus hati-hati kita perhatikan anak-anak kita ketika dia tulis, kecenderungan dia tulis-tulis buat anak-anak gitu, gambar anak-anak, maka dilarang. Kasih tahu dia. Karena mereka yang melakukan ini nanti di hari kiamat akan diperintahkan untuk menghembuskan nyawa ke yang dia lukis. Kalaupun sudah ada lukisan itu, maka potong kepalanya. Ya, potong kepalanya, biarkan tinggal badan, maka tidak mengapa kalau sudah itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau gambar tersebut gambar lukis yang dihinakan. Misalnya nih, gambar hewan itu sebagai keset kaki. Sebagai keset kaki misalnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah diperintahkan Rasulullah untuk menanggalkan gordennya dikarenakan ada lukisan. Akhirnya beliau potong dan dijadikan sebagai bantal. Hanya memang para ulama memperdebatkan ini maksudnya lukisan hanya sekedar motif ataukah gambar-gambar hewan atau gambar manusia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau dia hanya sekedar motif kan tidak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi saya lebih cenderung ini maksudnya adalah gambar makhluk hidup. Makanya beliau potong-potong kemudian jadikan sebagai pelapis bantal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia. Atau juga ada dispensasinya, yaitu boneka, boleh sebagai boneka. Ya. Kalau boneka, Rasulullah pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah masuk rumah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha di rumah Rasulullah itu ada seperti lemari dahulu itu tidak pakai pintu tapi pakai ini aja, gorden, pakai kain penutupnya. Tersingkaplah kainnya, ternyata di situ ada boneka kuda milik Aisyah. Lantas Rasulullah lihat, Rasulullah tanya, ini apa ya Rasulullah? Ini apa ya Aisyah? Ini boneka kuda. Terus ini apanya? Itu sayapnya, kata Aisyah. Tidakkah Anda tahu bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya? Rasulullah pun tertawa. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan boleh bahwasanya untuk boneka anak-anak boleh. Ya. Kalau untuk boneka anak-anak itu boleh, gambar boneka gimana? Gambar boneka. Kalau bonekanya saja boleh, maka gambar boneka juga boleh. Demikian ikhwah, ya. Gambar boneka juga dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, jadi di sini ada berapa ini? Satu yaitu hasil bekam, jual beli anjing, hasil pelacuran, melaknat mentatu dan yang ditato, makan riba, dan melaknat para pelukis atau penggambar makhluk hidup. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya as-suratu ra'su, gambar itu kepala. Jadi kalau kepalanya sudah dihapus, maka dia tidak mengapa lagi. Termasuk patung. Antum punya patung nih, ada patung di rumah, patung gajah, potong kepalanya, tinggal badannya aja. Jadi jangan belalainya aja ya. Ada orang yang dicatnya matanya tok, nggak ada matanya. Potong kepalanya itu lebih jelas. Walaupun saya pernah baca sebuah hadis asar dari Ibnu Abbas, as-suratul wajh, lukisan itu adalah wajah. Jadi seolah wajah itulah yang menyebabkan dia hukumnya seperti makhluk hidup. Berarti kalau dia nggak berwajah bisa dibolehkan. Di Allahu a'lam bishawab, mungkin inilah sebagian ikhwan-ikhwan kita seperti membuat majalah ya tanpa wajah, ada kepala tapi tak berwajah. Demikian ikhwah. Bagaimana kalau seandainya dia tak ada wajah tetapi ada kacamata, ada kumis, ada jenggot? Gimana? Begitu. Yaitu sudah ada wajah. Ada wajah. Jadi yang nggak ada wajah itu artinya putih semua.
Karena memang masya Allah manusia itu bekelah tuh masya Allah pintar kali bekelahnya. Macam orang Yahudi, yang penting pintar bekelah. Jadi nggak ada wajah, loh ini bukan wajah, ini kacamata Ustaz, bukan mata. Itu dia, ini kacamata bukan mata, betul juga kan? Terus itu kan kumis itu bisa cukur, demikian. Memang dia nggak pakai mulut ikhwah, kacamata, kumis, jenggot, demikian ikhwah. Tapi udah jelas tuh orang, nggak akan ada yang mengartikan tuh kambing, ya. Begitulah ikhwah, udah. Pokoknya kalau dia polos wajahnya, nggak ada apa-apanya, baik kacamatanya atau dan lainnya, maka baku dibolehkan. Yang paling bagus itu tak ada kepala, itu udah paling bagus itu. Tak ada lagi kepalanya, kuping nggak ada, kepala tak ada, pokoknya manusia tanpa kepala. Itu dia. Tapi jangan dibuat darah-darah di situnya. Demikian ikhwah. Jadi burung tanpa kepala. Dulu kan sempat sofa itu kan dulu sempat lagi happeningnya yang ada ukiran-ukiran kan. Nah, itu ukiran biasanya ukiran tengahnya itu burung biasanya. Nah, itu dia. Maka itu gimana? Ukirnya aja, hilangkan kepalanya. Apalagi batik. Hati-hati, saya tengok batik. Antum punya batik? Batik. Oh, nggak ada kepalanya. Nggak ada. Kalau batik biasanya kan cenderung banyak sayap kan? Ada sayap. Nah, perhatikan, cari berkepala apa nggak dia. Kalau tuh batik ada kepalanya nggak boleh dipakai. Itu dia. Biasanya kepalanya kepala burung, bukan kepala manusia. Nggak tahu kenapa kok batik itu cenderung dia burung. Kenapa nggak monyet gitu? Monyet. Gitu. Jadi begitu ikhwah. Jadi kalau dia batik yang ada kepala burungnya atau kepala makhluk hidupnya, maka jangan dipakai. Jangan dipakai. Tapi ikhwah, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nahan Nabi anil kasbil ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil al kasbil ima, melarang dari hasil kerja al ima, yaitu hamba sahaya. Melarang mengambil hasil dari pekerjaan hamba sahaya. Tadi yang di atas juga kasbul amah, mengambil mengambil hasil dari pekerjaan hamba sahaya perempuan. Taib Antari bin Abdurrahman al-Qurashi, kalau dia berkata, ja'a Rafi' bin Rifa'ah, datang Rafi' bin Rifa'ah ila majlisil ansar, ke majelis orang-orang Ansar. Faqala laqad nahana nabiyullahi sallallahu al-yawm, sesungguhnya hari ini Nabi Allah telah melarang, wa dzakara asya', antas dia menyebutkan beberapa hal yang telah dilarang waktu itu, hari itu. Wa naha an kasbil amati, melarang dari hasil setoran pekerjaan hamba sahaya, illa ma alimta biyadiha, kecuali kalau kamu tahu hasil yang dia setor itu adalah hasil dari tangannya. Itu dia. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dilarang dua hadis di atas melarang mendapatkan menerima setoran dari hamba saya perempuan, ya. Maksudnya bukan mutlak. Nggak boleh. Berarti kalau dia dari misalnya menenun gimana? Hasil dia dari PRT misalnya, ya kan? Mencuci misalnya. Tentu kan itu dibolehkan. Makanya dua hadis yang di atas melarang menerima setoran dari hamba saya perempuan dikaitkan dengan hadis yang ketiga, yaitu kecuali kalau kamu tahu dari mana hasil itu dia dapatkan, kerjaan yang dia lakukan itu apa. Itu ikhwah. Wa qala hadza bi asba'ihi, dan dia mengatakan dengan memberi isyarat dengan tangannya, artinya wa nahwul khubz, seperti membuat roti, wal azali, dan membuat wal ghazali, dan membuat tenun, menenun, wan nafshi manfush, kan ada kal farasil kal ihnil manfush. Ihnil manfush itu artinya kapas yang dihembus, ya, yang berterbangan. Jadi ikhwah, kalau dulu masih ada. Jadi kalau kita punya, dulu kan kasur kita itu dari kapas, ya kan? Kasur itu kalau sudah lama kan biasanya bergumpal-gumpal kan, gumpal-gumpal. Dan ada tukangnya biasanya supaya dia menyerahkan kembali.
Masih ingat apa alatnya? Dia gini-gini kan dia. Jadi Allah Alam itu gimana cara kerjanya? Ada senar, kemudian kapas taruh di situ, dia gini-gini kan. Senar itu dan dia kapas itu akhirnya menjadi apa ya? Gembur kali ya. Gembur. Karena kalau bukan kapas, kapuk. Kalau kapuk itu sudah lama, apalagi sudah kena pipis gitu kan, dia gumpal-gumpal. Nah, itu sudah nggak enak dipakai. Demikian. Antum masih punya bantal kapuk? Masih? Aduh, udah lama kali tuh. Udah harus diganti. Harus diganti. Berat tuh, aduh kepala mantap itu. Kalau udah lama, kalau masalahnya kalau jigong di situ dia nggak hilang masalahnya, meresap ke bawah. Hah? Legend. Demikian masih ada ya bantal kapuk ya. Hah? Itu kalau sudah kena banjir, masya Allah itu. Kalau dulu saya bantal itu ada, tapi karena kami dulu tidurnya di lantai, kalau musim hujan kalau terlalu deras hujannya masuk ke kamar, jadi kita tidur gitu kan, kok apa ini kok dingin, rupanya udah banjir. Demikian. Bantal kita tuh kapuk, akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi ada tukangnya spesial untuk menggemburkan kapuk ini lagi. Nah, inilah dia tugas nafsi. Ya, petugas. Allah pernah lihat nggak? Saya pernah lihat tapi bukan di sini sih, waktu di Pakistan lihat. Jadi dia gitu-gitu kan, jadi dia jadi gembur kembali, jadi dia nggak bergumpal-gumpal lagi. Demikian ikhwah. Ya, masih dipakai ya kapuk itu ya. Insya Allah. Tapi sebenarnya sudah langka, karena pohonnya banyak ditebang untuk buat rumah. Itu dia, untuk buat rumah. Kalau dulu kan kalau dia lagi berbuah berserak itu kan Pak, karena dia pecah buahnya itu, dan buahnya pohonnya gede, tinggi buahnya. Itu ikhwah. Memang itu zaman dulu ya, insya Allah. Anak-anak ini udah nggak ada. Untuk pakai kapuk, nggak tahu mereka kapuk ini. Kapuk. Demikian ikhwah. Ya, an-nafs. Jadi dia bekerja untuk menggemburkan kembali kapuk itu, ya, supaya dia nggak bergumpal-gumpal lagi. Taib. An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an kasbil amati hatta ya'lama min aina huwa. Rasulullah SAW melarang menerima hasil kerjaan seorang hamba saya perempuan hingga dia tahu dari mana hasil itu dia dapat. Artinya kalau dia dapat dari melacur ya jelas nggak boleh. Jadi kalau dia punya hamba saya tiba-tiba hanya setoran nggak boleh. Asal nggak bisa seorang yang tuan yang punya itu punya hamba saya perempuan, pokoknya satu hari kamu harus setor 150.000 misalnya begitu. Dia nggak mau tahu mau dia kerja apa, maka itu nggak dibolehkan. Dia harus tahu dulu apa kerjaannya. Demikian ikhwah, dia harus tahu dulu apa kerjaannya. Tapi rahimahullah, kita lanjutkan. Min fikhil bab, di antara fikih bab, tahrimu kasbil amati hatta yu'raf masdaruhu. Haram hukumnya menerima setoran hasil kerjaan seorang hamba saya perempuan hingga dia diketahui dari mana asal usulnya. Yang jadi perhatian kita, ini hanya hasil kerja hamba saya perempuan. Hamba saya kan ada dua, ada hamba saya perempuan, ada hamba saya laki-laki. Demikian. Mengapa yang jadi sorotan hamba saya perempuan, sementara hamba saya laki-laki toh juga bisa ada kemungkinan kerjaannya apa, misalnya maling, misalnya mencuri, demikian begal dia misalnya dapat begal 50% untuk tuannya misalnya, kan bisa juga ya. Kenapa ikhwah? Karena bagi perempuan itu yang paling mudah mereka bekerja dan dapatkan hasil itu ya dengan cara melacur. Demikian ikhwah, dengan cara melacur. Makanya kan nggak ada laki-laki yang membuka rumah pelacuran tapi isinya laki-laki semua, khusus menerima apa namanya, wanita-wanita hidung belang, misalnya begitu kan. Itu nggak pernah ada sepertinya. Kalaupun ada mungkin silent lah kali ya. Antum kenapa kok macam paham kali ya? Demikian ikhwah. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum.
Udah. Wa in kana min amal mubah, kalau dia dari amalan pekerjaan yang boleh, kan nafsi suf, seperti dia menggemburkan suf. Kalau di sini suf artinya bulu domba. Kan bulu domba itu kalaupun dia diambil kan gumpal-gumpal, ya kan? Gumpal-gumpal. Jadi bulu domba ini gimana ikhwah? Bulu domba biasanya dicuci supaya nggak bau kambing lagi kan, kemudian dia dijemur. Nah, dijemur nanti kan dia akan gumpal-gumpal. Itulah kerjaannya menggemburkan bulu-bulu tersebut. Atau mungkin ada alatnya sehingga dia menjadi sangat-sangat halus sehingga dia bisa dijadikan sebagai jaket. Itu biasanya kalau pakai itu ikhwah? Hangat tapi memang agak gatal biasanya. Agak gatal. Itu ikhwah rahimallah, itulah dia. Wala ghazal, demikian juga dari menenun dan lain-lainnya. Fahuwa halalun illa wa illa fala. Maka itu halal. Kalau enggak maka enggak boleh. Jadi dia harus tahu dari mana hasil ini. Kalau dia tahu dari hasil pekerjaan yang halal maka boleh. Kalau dia enggak tahu maka enggak boleh. La yajuzu ja'lu daribatan 'alal ima'i khasyatan ayyatakassabna bifurujihinna. Tidak boleh seorang itu menetapkan setoran kepada hamba sahayanya karena dikhawatirkan nanti dia bekerjanya dengan cara menjajakan diri. Fa fi riwayatil hadis an hadis Abi Hurairah, dalam riwayat hadis Abu Hurairah anhu radhiyallahu naha Rasulullah anil kasbil ima. Nabi SAW melarang dari setoran kerjaan hamba saya perempuan, makhafatan ayyabghina, karena khawatir nanti kalau ditetapkan setorannya harus menyetor ke tuannya sekian, nggak mau tahu tuannya mau gimana, dikhawatirkan mereka nanti akan melacur. Demikian ikhwah, melacur. Walihada ma qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi khutbatihi 'alan nas. Demikian oleh karena itu apa yang dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam khutbahnya di depan manusia, depan masyarakat, dia mengatakan la tukalliful amata ghairu dzatis sani'atil kasab. Janganlah kalian membebani hamba saya perempuan yang tidak mengetahui bagaimana cara berusaha bekerja. Maksudnya berusaha untuk cari duit. Jangan kalian bebani para hamba sahaya perempuan yang tidak tahu bagaimana cara cari duit. Kan hamba saya ini ada yang tahunya itu bekerja misalnya bantu tuannya cuci piring atau bersihkan rumah atau apalah. Demikian ikhwah. Jadi dia taunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi yang ini pokoknya harus dilakukan. Dia harus bekerja, terserah mau bekerja apa. Dalam masalah ini, fa innakum matakallaftumu hadzalik, karena kalau kalian bebani mereka seperti itu, kasabat bifurujiha. Dia akan cari kerjaan terkaitkan dengan kemaluannya. Artinya dia akan melacur. Karena taunya itu. Demikian ikhwah, taunya itu. Untuk bekerja misalnya masak, dia nggak bisa masak, memang nggak biasa bekerja untuk cari duit. Maka hamba-hamba saya perempuan yang nggak pernah cari duit, bekerja untuk dapatkan duit, jangan dibebani itu. Ya, jangan dibebani untuk cari duit. Wala tukallifu shaghir bil kasb, wala tukalliful shaghir, wala tukalliful shaghir al kasbah. Jangan kalian bebani anak kecil itu untuk bekerja dan memberikan setoran. Fa innahu idza lam yajid sarq. Kalau dia nggak dapatkan, nanti dia mencuri. Jadi anak-anak namanya dia nggak pandai bekerja, maka cara yang paling mudah bagi dia mencuri. Demikian ikhwah. Kalau kalian bebani mereka nggak pandai mencari duit, anak-anak namanya juga anak-anak. Pokoknya bapak nggak tahu, kamu harus bawa duit hari ini misalnya setiap hari 50.000. Nah, dia akan mencuri kalau dia nggak bisa. Paling tidak dia akan minta-mintalah di simpangan jalan begitu ikhwah. Ya kalau dia nggak mau juga kan gengsi kan gitu misalnya. Ya dia akan mencuri ikhwah. Itulah kalau anak-anak. Wa ifu affakumullah. Ifu affakumullah. Jagalah kehormatan mereka, maka Allah akan menjaga kehormatanmu. Wa alaikum bil mata'imi bima taba minha. Hendaklah kalian itu makan dengan yang baik-baik. Di situ apa artinya bima taba?
Oh ya, hendaklah kalian memakan makanan yang baik-baik saja. Qala al-Baghawi fi Syarh Sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, wa hadza fi man yukhariju amatah. Ini tujuan, ini maksud hadis inilah bagi orang-orang yang meminta setoran dari hamba saya perempuan. Wa yaj'alu 'alaiha dharibatan ma'lumatan tu'addiha ila sayyid, dan dia menentukan nominal tertentu yang harus dia setorkan kepada tuannya. Demikian. Kemudian fanaha anhu ala wajhi tanzih la ala wajhi tahrim. Larangan ini bukan haram hukumnya, tapi hukumnya adalah makruh. Artinya begini ikhwah, ketika dilarang seorang yang memiliki hamba saya perempuan itu menetapkan setoran yang harus diberikan kepada tuannya. Udah. Yang seperti ini kan ikhwah, kan ada hamba saya yang bisa bekerja, ada yang tidak bisa bekerja. Kalau yang bisa bekerja boleh dia tetapkan, boleh tetapkan. Ya tentunya penetapan ini penetapan yang wajar, ya wajar. Misalnya dia jadi PRT, jadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga satu hari berapa dikasih biasanya? Berapa? 50 misalnya, kasih 50. Mungkin dia setor ke tuannya 30 atau 50-50 misalnya. 25 ribu, kalau dia dapat satu hari 50 boleh. Karena apa? Karena dia memang bisa bekerja dan dia tahu apa pekerjaannya. Tapi kalau memang nggak bisa bekerja, nggak boleh karena berbahaya. Itu dia nanti akan bisnisnya bisnis pelacuran. Itu ikhwah. Makanya di sini hukumnya bukan sampai haram, tapi hanya sampai pada makruh. Li'annahu la yu'man minhal fujur, la yu'manu fi minha fujur, karena tidak aman dari keburukan. Wal kasbu bisafahi khususon idza lam yakun laha kasbun, dan mereka akan mendapatkan uang dengan cara melacur, terutama bagi wanita-wanita yang memang tidak bisa bekerja, tidak pandai bekerja. Wa qad waradat rukhsata fil kasbiha idza amilat biyadiha, dan hadis dalil menunjukkan membolehkan, boleh menerima hasil kerja si hamba saya perempuan apabila diketahui apa kerjaannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tip intinya adalah ikhwah bahwasanya pada dasarnya tidak boleh menentukan berapa setoran kepada si tuan, ya, berapa setoran pada si tuan, kecuali pertama tahu tuannya itu apa kerjaannya. Yang kedua, setorannya itu tidak memberatkan. Demikian ikhwah. Kalau ternyata dia wajibkan setoran sementara si hamba saya ini tidak pandai bekerja, maka itu nggak dibolehkan karena dikhawatirkan nanti mereka malah bisnis pelacuran. Itu ikhwah, ya. Itulah dia, Allahu a'lam bissawab. Itu aja sih kesimpulannya. 2 halaman di sini itu aja simpulannya. Demikian. Tapi itu saja. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Kalau pakai baju yang ada lambang negara Garuda itu gimana Ustaz? Enggak. Hukum asal enggak. Karena kan hewan. Iya, hukum asal enggak boleh karena hewan. Bisa enggak? Itu masalahnya, bisa apa enggak? Demikian. Ya kalau takut ya udah, mau gimana lagi? Demikian. Ya termasuk yang berupa patung, misalnya kan ada yang berupa patung kayu, itu diletakkan di ruangan. Biasanya kepala sekolah misalnya, ya nggak boleh, karena itu patung, itu gambar hewan, nggak boleh. Demikian. Ya, tapi kami nggak bisa, ya sudah, lakukanlah. Semoga nanti ketika ditanya oleh Allah di hari akhirat, alasannya diterima. Kita kan nggak tahu kan. Semoga diterima. Ya udahlah, kalau begitu nggak apa-apalah. Mungkin bisa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita katakan boleh, ya nggak bisa katakan boleh, karena hukum asalnya nggak boleh. Jadi yang merasa terpaksa, ya sudah, kasihlah alasan kepada Allah nanti kalau ditanya. Semoga diterima. Karena kan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya lebih tahu. Ya, lebih tahu. Mereka yang tidak instansi,
Tapi nggak bisa begini, nggak bisa kita samakan kondisi orang. Karena bisa saja kalau seandainya mengatakan nggak bisa itu berada di posisi dia, belum tentu juga dia bisa istiqomah. Kita kan orang luarnya, bukan ordal, ya kan? Orang luar, oh haram, begitu aja, bersikap apa? Nggak boleh, nggak ada tawar menawar. Jadi ikhwah, dasarnya nggak boleh demikian. Kalaupun merasa dia terpaksa segala macam, ya sudah, dia lebih tahu tentang dirinya. Semoga alasannya nanti diterima oleh Allah. Itu ikhwah. Sama seperti bekerja di bank, hukumnya kan haram. Tapi Ustadz, kalau saya bekerja sementara nih gimana? Istri saya, anak saya mau bekerja apa? Saya nggak bisa lagi bekerja. Kalau begitu Ustadz lah carikan kerja kami. Kok jadi kita kan dapat kerja? Kok kita membuat lapangan kerja? Demikian ikhwah. Ya, hukum asalnya ya nggak boleh, terlaknat. Kalaupun dia merasa terpaksa, ya sudah, jalankan. Nanti ketika ditanya di akhirat, jawab, semoga terima. Kalau nggak habis. Gitu ikhwah. Begitu. Kadang-kadang begini ikhwah, penanya-penanya ini mengharuskan kita memberikan solusi. Dia bertanya akan hukum, bukan masalah solusi. Solusi cari sendirilah solusinya gimana, dapat duitnya bagaimana. Demikian ikhwah. Ya, jadi itu dia. Ya memang kita maklumi lah kondisi orang itu beda-beda kan. Nggak semua kokoh ikhwah, nggak semua kokoh. Ada yang setelah dia keluar ternyata ekonominya semakin lama semakin memburuk. Akhirnya dia balik lagi dan bertanya, katanya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kan gitu kan? Man taraka syai' lillah awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menukarnya dengan yang lebih baik daripadanya. Sudah kutinggalkan, ternyata enggak juga nya, tambah parah kami. Macam-macam mau mati kelaparan kami. Jadi gimana? Jadi gimana Ustaz? Ustaz tanggung jawab itu ya? Kok kita pula tanggung jawab? Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini hukumnya segitu. Kalau si penanya belum sanggup, ya katakanlah alasan itu nanti di hadapan Allah. Begitu. Ya. Itulah ikhwah. Semoga Allah bisa memahami dari alasan-alasan kita itu. Sebab kalau kita katakan tidak apa-apa, banyak sekali yang menjadi boleh. Kalau dikatakan nggak apa-apa, sama dengan pelacur tadi itu. Saya nggak dapat lagi pekerjaan yang lain, hanya ini. Sementara anak saya ada 6 yang harus saya biayai sekolah mereka lagi, itu gimana? Kemudian mereka juga masuk madrasah, kan gitu kan. Yang 2 di pesantren, uang masuknya 20 juta Ustaz. Mana saya nggak bisa kerjaan yang lain, hanya pekerjaan ini yang bisa memenuhi itu semua. Kita mau bilang apa? Kita hanya bisa hukum asalnya haram, sudah selesai. Mengenai keluhan-keluhan, uzur-uzur, ya ajukanlah nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwah. Udah gitu aja. Ya. Siapa? Nikah kontrak haram, termasuk haram. Nikah kontrak itu nikah kontrak itu termasuk hasilnya haram. Ya. Karena nikah mut'ah itu hukumnya haram. Tidak sah pernikahannya, ya. Tidak sah. Di sini ustadznya di sini bukan di situ. Nikah kontrak itu hukumnya haram dan tidak sah. Maka mahar yang diterima oleh si perempuan hukumnya haram. Nikah kontrak itu sama seperti pernikahan yang biasa, mut'ah, tapi dia pakai jangka waktu tertentu. Dia ada jangka waktunya. Seperti kita kalau kontrak rumah 2 tahun selesai. Jadi ini aku nikahkan denganmu mahar sekian dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun otomatis bubar pernikahan mereka. Ya kalau mau diperpanjang ya buat kontrak baru. Seperti sewa menyewa rumah. Itu haram hukumnya. Rasul katakan haramun ila yaumil qiyamah. Haram hukumnya hingga hari kiamat. Itu sudah tidak ada nasakh mansukh lagi udah. Awalnya memang boleh pada waktu perang Khaybar. Tapi setelah itu Rasulullah haramkan hingga hari kiamat, tak boleh. Ada lagi? Ya. Menerima bingkisan Natal apa boleh apa enggak?
Hah? Boleh nggak? Boleh. Menerima bingkisan Natal boleh. Tapi tengok apa bingkisannya. Isinya apa? Kalau begitu tuh buka, itu nggak boleh lah jadinya. Ya. Tapi kalau bingkisan misalnya berupa biskuit gitu kan, di situ Selamat Nataru misalnya kan, Selamat Nataru, kita terima nggak apa-apa. Dan itu fatwa dari Abu Barzakh al-Aslami dan Aisyah radhiyallahu anha, boleh menerima hadiah-hadiah itu. Demikian juga para ulama, Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh, Ibnu Qayyim juga mengatakan boleh. Yang nggak boleh apa? Kita yang memberi. Kita memberi dalam rangka Nataru, itu baru nggak boleh. Kita memberi, kita mengucapkan selamat, kita membalas ucapan selamat, itu nggak boleh. Tapi kalau kita menerima, maka boleh. Kalau kita buat kuenya, kita ada tempahan buat kue bawang, gimana? Boleh nggak? Bang, jangan lupa bang ya, ini besok Natal nih dengan tahun baru, gimana? Kita tempah 3 kilo kue bawang. Ya jelas saya katakan untuk hari raya mereka, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Hah? Di sini nggak boleh, sini boleh. Ikhwah boleh, boleh. Asalkan permintaan itu adalah permintaan makanan yang tidak menjadi ciri khusus. Seperti apa kalau Imlek itu keranjang apa? Kue bakul. Demikian. Kue bakul. Kue bakul itu kan memang makanan khusus. Untuk Imlek apa ya? Imlek, untuk Imlek. Itu kue bakul. Dan dia kan sebenarnya bahan-bahannya halal. Bahan-bahannya itu dari ketan, tepung ketan, pakai santan, gula merah. Kalau antum mau tahu-tahu ya, nggak usah saya lanjutkan, cari sendiri lagi gimana cara membuatnya. Demikian. Udah jadi ya halal. Cara pembuatan asalnya halal. Adapun dia menambah gurih, tambah sedikit lemak B2, itu Allahu a'lam lah kalau itu. Ya. Tapi kalau yang asalnya begitu, itu kan kue khusus ikhwah. Kalau itu nggak boleh, karena dia kue khusus. Ya kue khusus. Tapi kalau kue-kue umum nggak apa-apa. Dia tempah misalnya tapi perlu hitam misalnya, itu kan nggak ada khususnya. Ya orang menempah-nempah aja gimana. Tempah kue bolu misalnya. Tapi kalau tempah kue bolu kemudian di situ ada bacaannya Selamat Nataru, baru nggak boleh, karena khusus dia jadinya. Itu dia. Tapi gimana Ustadz? Kita polos saja, tapi kita sediakan di situ alat tulisnya, biar tulis sendiri dia. Antum jangan mempersulit pertanyaan. Demikian. Itu ikhwah ya. Jadi itu fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau dia ada makanan khusus, maka nggak boleh. Kalau makanan khusus Nataru apa? Sebentar, antum tahu kan Nataru kan? Nataru, tahu bang Nataru? Ada nggak makanan khusus mereka? Kue apa? Enggak, kue jahe. Memang kue jahe khusus itu? Enggak, tuh kan dibantah tuh. Enggak katanya. Jangan menurut. Antum buat kue jahe, jangan dia karena dia mau jahe. Enggak katanya. Coklat biasa lah. Coklat biasa-biasa. Valentine itu kan coklat biasanya hadiah-hadiah mereka. Hari Valentine Days, gitu kan? Valentine's Day. S-nya di mana? Di D-nya apa di Valentine-nya? Itu dia. Jadi itu coklat rata-rata. Coklat itu semua tuh coklat. Semua juga hari-hari orang makan coklat. Demikian. Apa? Ada nggak? Nasi kotak terus ada gambar apa itunya? Pohon Natal. Di nasi kotak yang tadi ada gambar pohon Natal. Dikasih ke kita. Ya.
Kan tadi sudah dibilang, walaupun di situ ada parcel dikasihkan ke rumah kita, selamat Nataru. Boleh. Kalau pesan sama kita kotaknya ini gitu Ustaz. Gimana maksudnya? Pesan nasi sama kita, tapi ditentukan kotaknya. Nggak boleh. Antum pesan sebagai pengrajin, antum pesan pohon Natal, boleh? Nggak boleh. Ikhwah, apa hukum menanam kue pohon cemara depan rumah? Mubah. Ya nggak apa-apa, pohon penus, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau itu antum budidayakan supaya nanti bisa dijual di menjelang Natal, nggak boleh, karena itu pohon khusus. Ya, pohon khusus. Gimana? Nasi tumpeng. Nah, emang kenapa nasi tumpeng? Pesan sama kita, bentuknya nasi tumpeng. Oh, bentuknya karena bentuk pohon Natal gitu. Jadi set begitu ada kakinya gitu. Bukan tumpeng. Nasi tumpeng Ustaz. Lancip itu terus ada telur, ada apa ya seperti itu. Tapi memang untuk acara itu tak potong. Kan bukan tumpeng itu kan bukan ciri khas. Ya kan? Itu kan tumpeng tuh di Indonesia. Mana pula di Eropa orang pesan tumpeng. Kalau ciri khas ini di mana-mana memang itu ciri khas, seperti pohon Natal. Itu kan di mana-mana. Kan nggak ada kalau di Indonesia itu pohon Kamboja dibuat sebagai pohon Natal, nggak ada kan? Ada pohon Kamboja digantinya kan nggak? Di mana-mana pohonnya ya gitu, dia begini dia pohonnya. Itu. Kalau sampai di Medan di pohon Kamboja bagus. Tuh ikhwah. Ada lagi? Ya. Satu aja Pak. Kalau kita masukkan anak sekolah kita ke Sofiasan, Ya. kemudian kita sebenarnya mampu, cuma kita minta diskon kepada kepala yayasan yang kita kenal. Apa itu dosa? Enggak. Enggak. Tidak menjolimi yang lain ya? Enggak. Karena kan itu punya ya, itu sebentar yang kepala yayasan itu memang punya dia tuh sekolahnya. Ya termasuk. Oh, enggak masalah kalau itu. Karena punya dia. Bapak minta aja apa? Gratis. Enggak apa-apa gratis. Kenal misalnya enggak apa-apa. Kalau punya dia ya, punya pribadi. Tapi kalau dia punya umat ya enggak bisa. Kalau punya pribadi ini kan kita tinggal punya saya. Ini saya kasih, ini enggak saya kasih kan terserah saya. Demikian. Ini saya kasih misalnya, kemudian ini kenapa saya nggak dikasih? Suka-suka aku lah. Demikian. Siapa yang aku anggap aku mau beri, aku beri kan gitu, ikhwah. Apalagi kalau dia kerabat, ada hubungan kerabat nggak Pak? Ada, intinya ada ordal lah dalam itu ya, ada ordal ya. Nggak apa-apa kalau dia punya punya pribadi, nggak apa-apa. Tapi saya kira tanggung itu, minta gratis saja. Oh nggak kasih ya, ya udahlah. Bapak sabarlah Pak ya. Ya, ada lagi. Ya. Jadi misalnya kita beli makanan atau minuman itu kan kemasannya edisi Nataru gitu. Edisi Nataru. Kebetulan karena pas momennya gitu. Karena momennya ya. Termasuk juga momen jualan di 1/1. Tanggal 1 bulan 1 berebutlah itu yang HP 15 Pro iPhone 15 harga 30.000. Demikian. Ikhwah, kalau sekedar momen tidak apa-apa. Tapi kalau di situ ada selamat Nataru, itu bagaimana? Kalau dia sudah khusus begitu, enggak usah beli. Minum air isi ulang aja udah. Biar jelas. Udah begitu enggak usah. Tapi kalau kalau misalnya diskon karena tahun baru, boleh nggak kita beli? Nggak ada masalah. Karena itu momen-momen tertentu. Orang sering menggunakan momen tertentu. Kadang momen tertentu mereka cuci gudang. Kenapa? Kalau hari lahirnya, karena hari lahir baru perusahaan dibuat. Itu dia. Kadang-kadang kan ada perusahaan itu
dibangun tahun ini, tanggal ini, di hari itu banyaklah promo-promo misalnya. Atau cuci gudang diskon habis-habisan. Itu dia. Tadinya harganya 50.000, diskon 50%. Yang 50.000 dibuat 100.000, diskon 50%. Tetap 50.000 nih. Ya udah ikhwah, itu saja. Bapak ada tadi Pak ya soal nomor 2, silahkan. Masih yayasan itu juga? Jadi waktu bekam tadi, kan sudah ditentukan tarifnya oleh perusahaan yang dibuat bekam di situ. Jadi kalau kita umpamanya tadi kan boleh ditentukan harganya. Enggak ada gitu ceritanya tadi. Bapak kok jadi kemana-mana ceritanya? Kalau kemarin minggu depannya kayak itu kan kalau tarifnya ditentukan tidak boleh. Enggak begitu. Jadi menurut saya kalau nggak boleh, kita lebihkan tidak gitu. Memberikan upah bekam boleh, tapi makruh kan? Gitu simpulannya. Boleh. Makruh. Oke, ikhwah itu saja, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.